Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Darah Tikus. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama dan penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Bercerita adalah bagian dari pelajaran bahasa di setiap sekolah. Pelajaran sastra ini kerap menjadi materi yang disenangi oleh siswa-siswi terutama ketika di bangku sekolah dasar. Guru yang mengajar pun senang jika sudah memberikan materi pembelajaran bercerita ini. Seingatnya saat sekolah SD di kelas 4 dan 5 pelajaran bercerita ini menyenangkan. Bahkan gurunya pun jika memberikan contoh cerita betapa hebatnya. Hingga banyak anak-anak yang menyimak dan terkesima. Di sebuah sekolah dasar saat pelajaran bahasa Indonesia, seorang guru bahasa Indonesia hari ini ingin memberikan materi pelajaran tentang bercerita. Anak-anak muridnya diminta untuk menceritakan kisah apa saja tentang apa saja. Dengan maksud dari cerita tersebut, guru berharap muridnya berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat, mampu berbahasa dengan baik melalui cerita yang disampaikannya. Tiba giliran si Udin, anak seorang pemulung, menjadi murid pertama yang diminta untuk bercerita di depan kelasnya. Udin maju ke depan sesuai perintah sang guru. Lalu bercerita selama 8 menit, dan dalam ceritanya, kalimat pamungkas sebagai penutup diakhiri dengan kalimat, "Aku ingin bahagia seperti mereka." Gurunya sangat memuji cerita si Udin yang sudah membuka cerita dengan cukup baik dan sangat mengesankan. Terlahir dari keluarga berkecukupan, menjadi harapan semua orang. Namun jalan kehidupan manusia sudah ditetapkan dalam takdir Sang Kuasa. Tetap menjalani kehidupan dan selalu bersyukur terhadap rezeki apapun yang diterima adalah kunci kebahagiaan. Terlahir dari keluarga miskin, membentuk karakter seorang Saifuddin menjadi sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Sejak kecil ia sudah harus melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa. Ia rela meninggalkan masa kanak-kanaknya demi membantu kedua orang tuanya. Orang tuanya si Udin hanya bisa pasrah melihat anak-anaknya yang masih kecil harus tinggal di sebuah gubuk reot dan sempit. Bangunan gubuk yang berukuran 3 kali 4 meter itu hanya berlantai tanah. Di puncak bukit Pasolo inilah Udin bersama keluarganya tinggal. Lubang di dinding menunjukkan bahwa rumah yang mereka tempati tersebut jauh dari kata layak. Ketika hujan turun, semua isi dalam rumah hingga kamar benar-benar basah. Di bukit yang memiliki ketinggian 356 meter di atas permukaan laut ini, Udin dan keluarganya hidup dengan kondisi memprihatinkan. Untuk menyambung hidup, ayahnya bekerja sebagai petani penggarap atau buruh harian yang penghasilannya yang tidak menentu. Sementara ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah tetangganya. Apapun akan saya kerjakan untuk menyambung hidup, yang penting halal, kata orang tuanya Udin. Orang tuanya berprofesi sebagai petani, hanya dengan mengandalkan hasil panen sawah, itu pun cuma beberapa petak. Mereka sangat keteteran membiayai kehidupan hidup keluarganya. Jangankan memikirkan pendidikan Udin beserta saudara-saudaranya, biaya hidup sehari-hari saja mereka untuk mengisi perut sangat sulit didapat. Walaupun masa kanak-kanaknya terkuras habis, Udin berjanji akan menyelesaikan sekolahnya dan berjanji akan menjadi orang yang sukses agar kehidupan keluarganya berubah. Setiap harinya selepas sekolah, Udin buru-buru lari ke ladang untuk membantu tetangganya dan pulang ketika matahari sudah terbenam. Kemudian ia lanjut dengan belajar. Terbukti selama ini ia bersekolah dasar. Udin selalu mendapatkan peringkat 3 besar.
sampai akhirnya masa remaja menghampirinya. Kini tiba saatnya untuk menggunakan seragam putih biru. Banyak dari teman-temannya Udin yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP dikarenakan tidak memiliki biaya. Sebenarnya nasib mereka sama, tidak memiliki banyak uang, susah untuk melanjutkan sekolah. Namun perbedaannya adalah mereka seakan pasrah menerima nasib kemiskinan. Udin ini tergolong anak yang berprestasi di sekolahnya. Terbukti dari Udin yang selalu memenangkan olimpiade, tidak memikirkan omongan orang yang selalu merendahkannya. Justru omongan orang itu menjadi motivasi baginya. Hari terus berganti. Kini saatnya bagi Udin untuk melanjutkan mimpinya. Ia pernah bermimpi untuk menjadi seorang mahasiswa, sebuah mimpi yang teramat sederhana bagi orang yang memiliki banyak uang. Udin cukup sadar dengan keadaannya. Udin hanyalah anak seorang petani yang dalam kebutuhan sehari-harinya pun sulit untuk terpenuhi. Lantas bagaimana bisa ia bermimpi seperti itu? Salahkah Udin bermimpi? Udin pernah coba bercerita pada keluarganya tentang mimpi itu, tetapi mereka hanya menunjukkan raut wajah sedih, seakan-akan meratapi nasib. Ingin rasanya Udin marah menyesal pernah terlahir dari keluarga miskin, tetapi suara azan menyadarkannya dari nafsu duniawi. Kepada Allah ia berserah segalanya. Ia curahkan semua impian, harapan dan cita-citanya dalam doa-doa malam. Udin sadar tidak seharusnya menyerah dengan keadaan yang membuatnya semakin terpuruk. Ia harus bangkit dan optimis bisa mewujudkan semua mimpinya. Jika harus bekerja, Udin akan bekerja demi melanjutkan studinya. Udin telah mengalami pekerjaan sebagai guru les. Penghasilan dari pekerjaan itu ia tabung dan dikumpulkan untuk biaya kuliahnya nanti. Namun sayang, uang tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliahnya. Udin tahu biaya masuk kuliah pasti sangat mahal, namun berkat kegigihannya dia dalam berusaha dan beristiqomah, Udin bisa masuk kuliah melalui jalur bidik misi. Sampai singkat ceritanya, saat itu Udin tidak pernah terbayang bahwa dirinya akan menginjak titik kesuksesan dalam hidup di masa depan. Keadaan ekonomi keluarga yang sangat sulit itulah yang menjadikan Udin kecil saat itu sudah harus berpikir ataupun memikirkan hal-hal yang semestinya menjadi beban orang tua. Dari pengalaman hidup yang demikian berat dan menantang, sosok Udin terbentuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dan selalu gigih berjuang untuk menata masa depannya. Udin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Makassar. Ia masuk ke UMI, Universitas Muslim Indonesia, di mana Udin mengambil jurusan manajemen. Pada saat yang sama, Udin tidak punya pilihan. Ia harus melanjutkan hidup di Makassar. Hal ini lagi-lagi memaksanya untuk memutar otak, menemukan bagaimana caranya untuk bertahan hidup dan membiayai kuliahnya. Beberapa tahun setelah lulus kuliah, Udin memilih merantau ke Soroako. Di sana ia dipercaya beberapa pengusaha lokal untuk mengelola perusahaan mereka. Udin sempat memegang 4 perusahaan kontraktor di Soroako. Setelah mempelajari lebih dalam mengenai dunia kontraktor, Udin pun memutuskan untuk mendirikan perusahaan kontraktor itu sendiri. Dalam kurun waktu 5 tahun, Udin menjadi kontraktor tetap di PT Inco Soroako. Udin lalu mendirikan perusahaan penyedia jasa pengamanan. Perusahaan penyedia jasa pengamanannya mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kehidupan keluarganya pun kini membaik, baik sekali. Namun roda itu berputar, itulah istilah yang biasa dikenal orang soal kehidupan. Tidak pernah ada orang tahu bagaimana nasib ke depan seseorang. Yang penting berusaha maksimal, sisanya serahkan kepada Tuhan. Kabar duka pun datang, ayahnya Udin meninggal dunia karena penyakit kanker. Tidak lama dari itu, perusahaannya mengalami penurunan drastis sampai berimbas ke karyawannya. Kondisi ekonominya tiba-tiba berubah. Dia harus mengecap kepahitan karena usahanya yang selama ini diimpi-impikan bangkrut. Udin stres dibuatnya. Hidupnya kembali terombang-ambing. Matahari bersinar amat terik, seperti menyedot semua orang yang beraktivitas di luar. Tapi bagaimana lagi, di tengah kondisi tidak menyenangkan,
orang memang seringkali tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali hidup dari nol, Utin mencoba berjualan es cendol keliling. Tetapi setiap pagi, Utin selalu ke pasar untuk membeli keperluan dagangannya. Mulai berjualan dari pukul 8 pagi, Utin terbiasa mengelilingi komplek perumahan setiap harinya. Di udara yang amat terasa panas, siapa yang tidak suka minum es? Maka dalam kondisi itu, Utin membakar semangatnya untuk berjualan. Tapi itu semua tidak semudah yang dibayangkan. Utin sudah benar-benar putus asa. Bahkan ia sempat berpikir akan bunuh diri. Utin stres, ia depresi akibat usaha yang dirintisnya mengalami kebangkrutan. Udara panas memang kerap membuatnya kewalahan. Kadang hanya karena kondisi itu, Utin tidak melanjutkan kegiatannya berjualan. Padahal, es cendol buatannya masih tersisa amat banyak. Hal itulah yang sedikit banyak menyebabkan Utin semakin stres juga. Siang itu, Utin sempat bertemu dengan teman lamanya, seorang pria parubaya dengan penampilan sederhana mendatangi Utin. Mereka bercakap-cakap. Utin pun menceritakan kondisinya sekarang yang sudah amburadul. Kau tak perlu berkeliling dan berpanas-panasan lagi. Aku bisa membantumu. Kamu mau ikut aku atau tidak? Kata temannya dengan ringkas. Setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya kalau dirinya mencoba mengikuti apa kata temannya itu. Lagian, Utin kan sudah sangat frustasi menghadapi hidupnya yang sekarang. Pada malam harinya, mereka pun berangkat dengan mobil temannya Udin. Sebut saja namanya Jajang. 4 jam berlalu, mereka tiba di petilasan. Tidak ada penerangan di sepanjang jalan. Hanya ada suara jangkrik yang menemani kesepian mereka. Sesampainya di pertigaan jalan, Jajang menghentikan laju mobilnya. Ia bingung dengan 3 jalur tersebut sebab sudah lama sekali tidak ke tempat itu. Dari posisi yang tidak jauh dengan mobilnya, Jajang melihat lelaki tua yang berjalan ke arah mereka. Ia berwajah lusuh berpakaian serba hitam. Saat Jajang dan Udin baru saja turun dari mobil, sebelum sempat ia bertanya, kakek itu pun mengatakan bahwa mereka hanya perlu mengikuti jalan. Setelah itu mereka akan melihat satu-satunya rumah yang mereka tuju ada di sebelah kanan. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti perkataan kakek itu. Ketika mobil melaju, Udin iseng menengok ke belakang untuk melihatnya. Ia merasa kaget saat kakek itu sudah tidak ada di sana. Namun, perasaan itu hanya dipendamnya saja. Tidak lama kemudian mereka tiba di rumahnya Mbak Jiwo. Mbak Jiwo menyambut mereka dan menyuruh Udin masuk ke sebuah ruangan, sedangkan Jajang menunggu di luar. Saat itu Udin tidak tahu apa-apa saat melakukan ritual pesugihan tersebut. Yang Udin tahu adalah dirinya terbangun dengan tubuh yang diselimuti kain kafan, dan di hadapannya ada beberapa kudapan. Selesai berritual, mereka pun berpamitan dengan Mbak Jiwo. Di tengah jalan, Jajang bertanya mengenai kejadian tadi. Udin berkata bahwa besok malam ia disuruh Mbak Jiwo untuk menggali tanah di belakang rumah. Bulan demi bulan berlalu, kondisi keluarga Udin benar-benar bangkit kembali dan bahkan semakin lama semakin membaik. Kini tidak lagi perlu berpanas-panasan, Udin tinggal menunggu para pembeli mendatangi kedainya. Dan astaga, jumlah pembeli cendolnya dalam sehari jadi amat banyak. Dalam sehari Udin hitung-hitung sepertinya tidak kurang dari 1 juta sebagai keuntungan bersih yang berhasil ia dapatkan. Menghadapi kondisi itu, Udin tentu saja merasa amat senang. Saat itu selain tinggal menunggu para pembeli datang ke kedainya, Udin mulai menjual cendolnya secara online. Orang-orang akan membeli cendolnya melalui jasa kurir atau driver ojek online. Dan praktis saja karena menerapkan sistem jualan seperti itu, dan kini kekayaannya meluber kemana-mana. Penjualannya mencapai titik ya adi manusiawi. Tapi sungguh tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk istrinya, bahwa salah satu saran dari Mbak Jiwo untuk membuat cendolnya laku keras adalah mencampurinya dengan darah tikus. Udin memanglah kewalahan menghadapi kemelaratan selama ini. Dan setelah mengikuti perintah itu, astaga, benar saja Udin ini benar-benar kaya raya dalam sekejap.
Setiap pagi sebelum mulai membuat cendol, Udin kumpulkan banyak tikus yang ia dapat dalam durasi waktu 1 minggu. Sepele saja, satu hewan itu selalu berkeliaran di rumahnya. Untuk seluruh darah yang berasal dari satu tikus, Udin perkirakan itu bisa digunakan untuk sekitar 20-an porsi cendol. Dan benar saja, setelah secara kontinu melaksanakan cara itu, pembeli entah mengapa selalu mendatanginya setiap harinya. Dalam sehari dari penjualan online saja, keuntungan yang Udin dapatkan ini bisa mencapai 600.000 sendiri. Dengan kondisi ekonominya yang telah mentereng macam begini, tidak tahu lagi mau sampai kapan ia melangsungkan cara licik ini. Ya bagaimana lagi? Selain dengan pesugihan darah tikus ini, bagaimana aku bisa kaya raya? Sore itu Udin bertemu kawan masa kecilnya, Ilham. Sudah 2 hari Udin pulang kampung lantaran libur panjang lebaran. Saat ia berjalan di sekitar kampung, Udin bertemu dengan Ilham. Mereka lalu mengobrol lama tentang masa kecil mereka sampai lupa waktu. Ham, ayolah main ke rumahku. Kita lanjut ngobrol di sana aja, ajak Udin. Bah, mantep kalau gitu, ide bagus tuh, sahut Ilham dengan riak. Sudah lama juga Ilham tidak berkunjung ke rumah Udin. Ya meskipun rumahnya bukan tipe rumah yang bikin kangen, tapi kenangan masa kecil mereka berada di sana yang membuat Ilham ingin kembali ke rumah itu. Namun sesamanya di sana, Ilham tidak menemukan rumah Udin yang dulu. Seingatnya dulu rumah Udin terlampau sederhana. Dia pun terpaksa putus sekolah, ya karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Tapi yang Ilham lihat sekarang adalah rumah lantai 2 yang benar-benar mewah. Sejak kapan Udin jadi kaya raya begini? Ilham tidak ingin berpikir macam-macam. Mungkin nanti Udin akan menceritakannya sendiri kepadanya. Udin lalu mempersilahkan Ilham masuk. Di dalam ternyata tidak ada siapa-siapa. Mana keluarganya? Apa mungkin mereka sedang keluar ya? Atau mungkin ini rumah hasil jeripaya Udin? Terlalu banyak pertanyaan di kepalanya yang tidak bisa ia jawab sendiri. Ham, mau minum apa Ham? Tanya Udin membuyarkan lamunannya. Kopi aja Din, yang pahit ya. Balasannya, seleramu ternyata gak berubah ya, jawab Udin sambil tersenyum lalu pergi mengambilkan minum. Ilham menunggu Udin dengan duduk di ruang tamu yang punya interior sangat indah. Lampu kristal, sofa empuk, karpet dengan bulu halus, dan guci besar yang kelihatannya mahal ada di ruangan tersebut. Kalau memang ini hasil jeripayahnya, Ilham benar-benar kagum dengannya. Meski sangat indah dipandang mata, entah kenapa Ilham merasa ada sesuatu yang janggal dari rumah itu. Lampu kristal yang menggantung di tengah ruangan memang terang sekali, tapi Ilham merasa ada suasana suram di rumah itu. Bosan menunggu Udin, ia berkeliling di ruang tamu untuk melihat-lihat. Ilham lalu tiba di sebuah guci besar yang diletakkan di ujung tangga menuju lantai 2. Guci tersebut berwarna hitam kelam, cukup mengkilat hingga dapat memantulkan wajahnya sendiri. Beberapa detik Ilham mengamati guci tersebut. Ia dikejutkan oleh sebuah bayangan perempuan dengan mata yang sepenuhnya putih sedang mendekatkan wajahnya di sebelahnya. Sontak, Ilham langsung menoleh karena takut. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa di belakangnya. Di ruangan itu pun ternyata hanya ada Ilham seorang. Ada apa Ham? Kok pucat gitu kamu? Tanya Udin yang datang membawa 2 buah cangkir. Tidak ada apa-apa kok. Kurang kopi kali, balas Ilham sambil meringis. Sejak saat itu, Ilham merasa tidak nyaman di rumah Udin. Lantas Ilham permisi ke kamar mandi. Mungkin hari itu adalah hari paling apes baginya. Pasalnya, Ilham bertemu dengan sosok yang ia lihat tadi saat menuju kamar mandi. Perempuan itu memakai baju putih panjang dan sedang berdiri di sebelah pintu kamar mandi, seakan sedang menunggunya. Matanya putih semua, rambutnya menjulur panjang sampai kaki, dan dia tersenyum memperlihatkan 2 taringnya. Ilham terbirit-birit lari menuju ruang tamu seketika melihat penampakan itu. Anehnya saat Ilham sampai di ruang tamu, Udin tidak kaget melihat Ilham yang berlarian seperti dikejar setan. Ia justru seperti sudah paham kalau hal itu akan terjadi kepada Ilham. Ham, ikut aku, ajak Udin untuk keluar rumah. Udin lalu mengajaknya ke warung yang tidak jauh dari rumahnya.
Lalu ia bercerita bahwa kejadian yang menimpa Ilham itu adalah ulah peliharaan dirinya. Udin yang menyepakati sebuah perjanjian dengan iblis untuk melakukan pesugihan. Itulah sebabnya dia punya rumah sebesar itu. Udin pun berkata, "Kenapa aku pulang kampung? Ya karena ibu dan istriku sudah meninggal dunia. Ya karena mereka menjadi tumbal. Aku tahu apa yang aku lakukan itu salah. Mungkin aku tinggal menunggu waktu saja untuk aku jadi target berikutnya," katanya dengan nada sedih. Ilham tidak tega melihat keadaan Udin. Entah karena apa, tiba-tiba Udin ingin melepaskan itu semua. Ilham pun sepakat untuk membantunya lepas dari kutukan. Malam itu juga mereka mengunjungi seorang sesepuh desa bernama Mbah Waringin. Setelah menceritakan duduk perkaranya, ia kemudian mau membantu Udin. Setelah itu, mereka bertiga kembali menuju rumah Udin. Di sana, Mbah Waringin ini melakukan kegiatan klinik dengan menerawang kekuatan peliharaan pesugihan di rumah itu. Beberapa menit kemudian, Mbah Waringin menemui mereka berdua yang menunggu di teras rumah. "Makhluk itu sangat kuat. Aku harus membuangnya agar ia tidak mengganggumu lagi, dan kamu pun harus benar-benar niat jika ingin bertobat," katanya kepada Udin. Mbah Waringin lalu menyuruh mereka berdua mencari kendaraan untuk menuju ke sebuah hutan yang muncul di penglihatannya. Udin pun menyuruh agar menggunakan mobilnya saja. Tak menunggu lama pada kala itu, mereka akhirnya menuju hutan yang dimaksud oleh Mbah Waringin. Sesamanya di sana mereka disuruh menunggu di mobil oleh Mbah Waringin. Ia lalu keluar mobil dengan membawa sebuah bungkusan sarung yang mereka tidak ketahui ada benda di dalamnya. Sekitar setengah jam kemudian, Mbah Waringin datang kembali dengan membawa bungkusan kain putih yang sudah kotor dengan tanah. "Cepat nyalakan mobilnya dan kendarai secepat mungkin, dan jangan sekali-kali kalian melihat spion," kata Mbah Waringin. Udin lalu cepat-cepat memutar mobil dan menginjak gas secepatnya. Hutan yang gelap itu kini hanya ada suara gas mobil mereka yang terdengar ngebut. Tiba-tiba ada guncangan berasal dari belakang mobil. Seperti tahu siapa itu, Mbah Waringin lalu berkomat kamit, merapalkan mantra untuk mengusirnya. Namun Udin yang sedang panik itu tidak sengaja melihat spion untuk melihat siapa yang sedang mengganggu mereka di belakang. Naas, usaha Udin yang ingin melepaskan perjanjian itu digagalkan sendiri oleh dirinya sendiri. Guncangan itu berhenti pada akhirnya. Mbah Waringin juga sudah tidak komat kamit lagi. Tapi mereka harus pulang dengan Udin yang kini sudah gila akibat tidak menuruti kata Mbah Waringin. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor lainnya, kalian bisa kirimkan cerita ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian dan juga dukungan kalian selama ini sampai channel ini bisa sekarang ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian tetap terus like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan dukungan kalian, channel ini bisa berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.